Ketika rapat paripurna itu kalau bupati tidak datang, tidak boleh saya yang datang. Loh kok bilang nggak boleh? Lah buktinya disposisinya dikasihnya ke sekda, ke kepala dinas. Itu seperti itu. Lalu ketika saya memaksa datang, kenapa saya memaksa datang? Karena saya melihat ada undangan kepada wakil bupati. Saya pernah melihat di media, besok ada rapat paripurna, wakil bupati diundang, saya datang. Saya duduk di kursi wakil bupati. Yang duduk kursi bupati siapa? Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan anak jalanan, tapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Jadi kalau video sebelumnya kita membahas bagaimana sebenarnya pemaknaan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Untuk video kali ini kita masih membahas seputaran terkait dengan pemilihan kepala daerah. Yang akan kita bahas pada video kali ini terkait dengan keberadaan wakil kepala daerah, baik wakil gubernur, wakil bupati maupun wakil wali kota. Apakah jabatan-jabatan wakil ini perlu ada dalam proses pemerintahan di daerah atau tidak? Mari kita bahas. Jadi kalau kita membahas terkait dengan wakil kepala daerah, mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah melihat gitu ya, kasus yang pun mencuat gitu ya terkait dengan wakil kepala daerah ini. Dalam hal ini ada wakil bupati Indramayu, yaitu Luki Hakim, yang sampai mengajukan pengunduran diri gitu ya, dikarenakan adanya konflik dengan bupati. Dan kejadian ini mungkin juga ada beberapa gitu ya, tapi ini salah satu kasus yang mencuat. Jadi terkait dengan wakil kepala daerah, baik itu wakil gubernur dan wakil bupati maupun wakil wali kota, ini pertama-tama harus kita lihat secara konstitusi kita gitu ya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pengaturan terkait dengan pemerintahan daerah itu diatur di dalam bab 6 mulai dari pasal 18 sampai dengan pasal 18B. Nah, jadi kalau kita lihat semua ketentuan ini, pasal 18, kemudian pasal 18A dan pasal 18B, sama sekali tidak kita temukan ada istilah wakil gubernur, wakil bupati maupun wakil wali kota di dalam konstitusi kita. Nah, seperti itu. Yang ada di dalam konstitusi kita itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di dalam pasal 18 ayat 4, hanya disebutkan adalah gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Jadi yang ada disebutkan hanya gubernur, bupati, dan wali kota. Tidak ada wakil gubernur, wakil bupati maupun wakil wali kota. Berbeda dengan wakil presiden gitu ya. Di dalam konstitusi jabatan wakil presiden itu jelas-jelas disebutkan, ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi presiden dan wakil presiden itu bahkan dipilih secara paket gitu ya, secara pasangan presiden dan wakil presiden. Tapi untuk kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota tidak ada diatur secara dipilih secara pasangan dengan wakil gubernur, wakil bupati maupun wakil wali kota. Dan menarik kalau kita misalnya melihat bagaimana pendapat Profesor Jimli Asidiki gitu ya, dalam bukunya Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
45. Jadi saya kalau melihat membaca gitu ya ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, maka salah satu buku yang saya jadikan acuan untuk melihat bagaimana sebenarnya pengertian dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar ini, saya selalu mengacu kepada buku dari Profesor Jimli Asidiki ini. Ini ada komentar beliau terkait dengan pasal per pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dalam buku tersebut beliau menyatakan bahwasanya pasal 18 ayat 4 ini hanya menyebut adanya gubernur, bupati, dan wali kota, tidak menyebut adanya wakil gubernur, wakil bupati, dan wali kota. Diadakan tidaknya jabatan wakil ini diserahkan kepada pertimbangan kebutuhan dan yang penting harus diatur dalam undang-undang. Namun untuk pertimbangan efisiensi dan memastikan kebutuhan kepemimpinan pemerintahan di daerah, apalagi mengingat banyaknya jumlah partai politik yang saling berkoalisi dalam mengisi jabatan kepala daerah, maka adalah lebih baik jika jabatan wakil itu ditiadakan gitu ya. Jadi ini mendapat pendapat dari Profesor Jimli gitu ya, bahwasanya untuk efisiensi gitu ya. Jadi untuk efisiensi jabatan wakil ini itu ditiadakan gitu ya. Jadi itu pendapat dari Profesor Jimli, karena memang seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya di dalam konstitusi kita tidak ada pengaturan mengenai jabatan wakil gubernur, wakil bupati maupun wakil wali kota. Kalau kita melihat dalam undang-undang gitu ya, pengaturan mengenai wakil kepala daerah ini, dia pertama kali berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, itu pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Jadi dalam pasal 24 sampai dengan pasal 25 gitu ya, itu mengatur terkait dengan wakil kepala daerah. Misalnya di dalam pasal 24 ayat 1 disebutkan wakil kepala daerah tingkat 1 diangkat oleh presiden dari pegawai negeri yang memenuhi persyaratan. Kemudian ayat 2, dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui pemilihan, gubernur kepala daerah mengajukan calon wakil kepala daerah tingkat 1 kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ayat 3, wakil kepala daerah tingkat 2 diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden dari pegawai negeri yang memenuhi persyaratan. Dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa melalui pemilihan, bupati atau wali kota madya, kepala daerah mengajukan calon wakil kepala daerah tingkat 2 kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur kepala daerah gitu ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini, wakil kepala daerah ini jelas-jelas disebutkan dia adalah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan. Untuk wakil kepala daerah tingkat 1 itu diangkat oleh presiden, sedangkan wakil kepala daerah tingkat 2 diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden gitu ya. Jadi itu dasar awalnya keberadaan wakil kepala daerah. Kemudian terkait dengan wakil kepala daerah ini juga bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, khususnya dalam pasal 30 disebutkan bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kemudian juga di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan gitu ya. Kalau tadi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu wakil kepala daerah itu diangkat oleh presiden dan Menteri Dalam Negeri gitu ya. Sedangkan di dalam Undang-Undang 22 1999 ini dipilih oleh DPRD gitu ya, sesuai dengan sistem pemilihan berdasarkan undang-undang itu. Kemudian
ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 gitu ya. Jadi disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, karena Undang-Undang 32 2004 ini menganut sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dipilih dalam satu paket gitu ya. Itu yang berlaku sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konstitusi tidak ada penyebutan wakil kepala daerah, dan hanya ada kepala daerah saja gitu ya, gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi keberadaan wakil kepala daerah ini sesuai dengan pendapat dari Profesor Jimli Asidiki, bahwasanya itu tergantung kebutuhan gitu ya, apakah akan diadakan atau tidak jabatan wakil ini. Jadi kalau kita melihat fakta di lapangan gitu ya, kondisi apalagi dalam beberapa kasus yang mencuat, sering wakil kepala daerah itu tidak cocok gitu ya dengan kepala daerah, yang berujung dengan persengketaan atau perdebatan gitu ya. Bahkan dalam kasus Luki Hakim tidak diikutkan sama sekali dalam proses pemerintahan di Kabupaten Indramayu gitu, sampai Luki Hakim itu sampai mengajukan pengunduran diri gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kepala daerah itu misalnya berhalangan gitu ya, atau harus melakukan suatu tugas, itu sebenarnya kepala daerah itu kan ditunjang oleh, ada yang namanya sekretaris daerah, kemudian kepala dinas gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin mewakili kepala daerah dalam rapat dengan DPRD, ya bisa saja cukup menunjuk sekda ataupun kepala dinas gitu ya, tidak harus menunjuk wakil gubernur. Jadi kalau saya secara prinsipnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Jimli Asidiki, bahwasanya keberadaan wakil kepala daerah ini ya tidak terlalu urgent gitu ya, tidak terlalu penting gitu ya, karena posisinya pun bisa saja digantikan oleh sekretaris daerah atau kepala perangkat daerah, dan karena keberadaannya itu rawan menimbulkan konflik dengan kepala daerah, maka seyogianya jabatan wakil kepala daerah ini ya dapat ditiadakan saja gitu ya, karena secara konstitusi pun tidak ada yang dilanggar gitu ya, karena dalam konstitusi kita jabatan wakil kepala daerah ini tidak diatur secara konstitusi. Jadi itu pembahasan kita pada video kali ini. Kepada kawan-kawan silahkan beri komentar, apakah jabatan wakil kepala daerah ini penting diadakan atau tidak, serta berikan alasan ataupun pertimbangannya. Kalau harus ada, apa pertimbangannya? Kalau ditiadakan, apa pertimbangannya? Jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan anak jalanan, tapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.